Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut pembahasan soal kita, soal penalaran umum. Kembali lagi diingatkan ya, kalau untuk soal penalaran umum itu akan selalu ada teks. Jadi beragam teks yang nantinya yang akan muncul di UTBK bisa lebih panjang dari ini atau yang bisa yang lebih pendek. Berarti intinya adik-adik harus paham semua teksnya. Intinya membaca cepat lagi kita kalau untuk di teks. Triknya kalau dia teks, kembali lagi kakak ingatkan bahwa kita akan baca dulu yang di soalnya saja, soalnya atau pertanyaan dari soalnya dulu. Kita lihat topik di atas adalah kalau kita disuruh ngasih topik, berarti kan kita harus tahu isi dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dan paragraf 4-nya apa. Yang dibahasnya di sini kalau untuk paragraf 1 intinya saja yang kakak jelaskan ya. Intinya paragraf 1 itu adalah bahwa miras itu dia mengandung alkohol. Alkohol itu termasuk kepada zat adiktif. Zat adiktif itu menimbulkan yang namanya ketagihan. Itu di paragraf pertama. Lalu kita lihat ke paragraf kedua, pemakaian miras menimbulkan gangguan mental organik atau GMO, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir. Lalu yang ketiga, mereka yang terkena GMO perilakunya menyimpang, seperti mau berkelahi, melakukan tindakan kekerasan. Itu dia. Lalu di paragraf keempat, mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami gejala yang disebut dengan sindrom putus alkohol. Berarti apa yang sindrom putus alkohol itu adalah takut diberhentikan. Berarti dia merasakan ketakutan jika berhenti minum alkohol. Itu dia. Berarti topik yang cocok berdasarkan teks di atas adalah kalau pemakaian minuman keras dalam jangka panjang tidak ada jangka panjangnya. Kemudaratannya, apakah cocok kemudaratan? Berarti kan kemudaratan di sini adalah akibat yang ditimbulkan akibat minum alkohol. Berarti tadi kan ada dia katanya suka berkelahi, melakukan tindakan kekerasan, tidak mau menilai realitas, fungsi sosialnya terganggu. Itu dia tadi. Berarti apakah itu dia topiknya? Kalau itu kita ambil topiknya, berarti dia hanya untuk mengambil topik di paragraf kedua. Berarti ini juga enggak. Peranan minuman keras, tidak ada peranan dia bahas di sini. Lalu pemprosesan minuman keras, kalau pemprosesan berarti dia alkohol itu jadi apa aja prosesnya, tapi dia di sini tidak melihatkan proses. Berarti ini juga salah. Lalu gangguan mental organik akibat alkohol, berarti dia di paragraf 1 menjelaskan secara umum miras itu apa. Lalu yang paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat itu dia lebih menjelaskan tentang gangguan mental organik. Makanya cocoknya kita kasih topiknya itulah gangguan mental organik akibat alkohol. Berarti jawabannya adalah yang E. Lanjut kita ke soal nomor 2. Yang tercantum di bawah ini dikemukakan dalam teks kecuali. Ingat, ini ada kecualinya. Berarti yang tidak dicantumkan dalam teks gitu kan kita membacanya lagi. Berarti yang A, alkohol termasuk dalam zat adiktif. Itu dia terletak di paragraf pertama. Berarti ini salah. Dia ditanyakannya kecuali. Lalu GMO timbul akibat reaksi langsung sel-sel saraf pusat terhadap alkohol. Ini dia ada di paragraf kedua. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel saraf-saraf otak, pada sel saraf-saraf pusat. Kalau ini GMO timbul akibat reaksi langsung sel saraf-saraf pusat terhadap alkohol. Berarti dia ini terbalik. Berarti harusnya dia adalah timbulnya GMO disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel pusat, sel-sel saraf pusat. Berarti dia ini tidak ada di dalam teks yang kemukakan. Berarti jawabannya adalah yang B. Ini ada sindrom putus alkohol, ada dijelaskan di paragraf keempat tadi. Ini perubahan perilaku di paragraf ketiga. Ini tadi di paragraf 1 isinya menjelaskan
ini di paragraf keempat. Perilaku menyimpang itu dia di paragraf ketiga. Oke, lalu yang terkena B, menyukai tindakan kekerasan. Oke, berarti dia juga ini di paragraf yang ketiga. Itu dia. Ini ada dalam teks, ini yang tidak ada dalam teks, makanya jawabannya adalah yang B. Oke. Lanjut kita ke nomor 3. Pernyataan di bawah ini yang cocok dengan isi bacaan kecuali, berarti yang tidak ada isi bacanya. Oke, berarti sebenarnya pernyataan di bawah ini yang cocok dengan isi bacaan itu bisa kita mengambil makna tersirat dari bacaannya atau makna yang tersurat. Jadi kalau dia menanyakan yang tercantum di dalam bacaan, itu bisa kita lihat artinya yang tersirat dan tersurat. Enggak selalu yang tersurat harus ada dalam bacaan, tapi yang tersirat juga boleh kita masukkan di sana. Oke, kita lihat orang yang ingin tetap sehat lebih baik tidak meminum miras. Oke, pernyataan di bawah ini cocok dengan bacaan. Ini cocok ya. Oke, berarti dia ditanyakan yang kecuali. Kebiasaan meminum miras berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental. Ya, fisiknya tadi katanya suka melakukan kekerasan, mentalnya berarti suka berhalusinasi. Berarti ini juga benar. Lalu sindrom putus alkohol tidak berbahaya asalkan persediaan miras cukup. Enggak ya, ini enggak. Lalu demi ketentraman lahir batin jauhilah minuman miras. Ini benar ya. Lalu hikmah minuman keras hampir tidak ada. Ini kan benar. Ini adalah makna-makna tersirat. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, bisa difahami adik-adik. Lanjut kita ke soal nomor 4. Keinginan untuk menambah takaran dalam menikmati miras disebabkan. Oke, tadi di paragraf yang pertama udah dijelaskan minuman miras adalah jenis yang mengandung alkohol termasuk zat adiktif menimbulkan ketagihan. Berarti dia jawabannya di sini adalah yang katanya keinginan untuk menambah takaran menikmati miras disebabkan karena dia adalah sifat zat adiktif alkohol. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 5. Nah, teks ini akan kita gunakan untuk menjawab soal nomor 5 sampai soal nomor 7. Oke, kita baca soal dulu. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah pernyataan yang tidak sesuai. Oke, yang tidak sesuai ya, yang tidak sesuai katanya di sini. Oke, kita lihat paragraf 1. Riset Universitas Nusa Cendana menunjukkan mangga kelapa Pulau Alor kaya vitamin C. Setiap 100 gram daging buah mengandung 31,91 mg vitamin C. Artinya cukup dengan menyantap 200 gram alias seperempat buah mangga alor, maka kebutuhan asupan vitamin C untuk laki-laki dan perempuan dewasa sebanyak 60 mg per hari dapat disesuaikan. Bila musim berbuah tiba, Magnifera indica itu jadi incaran para wisata dan pejabat yang berkunjung. Dan rasanya yang manis dan ukurannya yang besar. Berarti rasanya manis ini adalah ciri-ciri dari mangga kelapa. Oke, rasanya yang manis dan ukurannya yang super besar menjadi oleh-oleh khas Alor yang paling digemari. Lalu di paragraf ketiga dia katakan bahwa Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dunia Alor itu dia katanya mengganti nama mangga kelapa menjadi, ini dia, sekarang namanya pun berganti, sekarang namanya mangga alor, bukan lagi mangga kelapa. Itu kata Menteri Pertahanan. Nah, katanya di sini untuk pengembangan bibit pohon mangga alor, berarti pohon mangga alor ini berarti milik si Hamid Eta yang menjuarai kontes dipilih menjadi pohon infuk. Oke, berarti kita lihat di sini yang mana yang tidak sesuai. Mangga kelapa memiliki rasa seperti mangga pada umumnya. Oke,
Oke. Apakah dia sama dengan mangga pada umumnya? Oke, kita cek dulu jawaban yang B. Seperempat buah mangga dapat memenuhi vitamin C perempuan dewasa. Oke, ini juga ada tapi nggak lengkap ya. Dia laki-laki dan perempuan dewasa. Lalu mangga kelapa bukan merupakan buah khas dari Alor. Mangga kelapa bukan, berarti dia yang tidak sesuai ya. Ini dia adalah merupakan buah khas ya, berarti ini yang salah tadi ya. Dia katanya pernyataan tidak sesuai. Lalu mangga kelapa hanya terdapat di Pulau Alor, benar kan? Karena mangga kelapa. Berarti ini mangga kelapa rasanya seperti mangga pada umumnya. Ya, karena dia sama-sama mangga. Berarti ini jawaban yang paling tidak tepat di sini, yang tidak sesuai adalah mangga kelapa bukan merupakan buah khas Alor. Berarti salah kan, karena dia di sini udah dibilang. Berarti jawaban yang nomor 5 itu adalah yang C. Oke, lanjut kita ke nomor 6. Pernyataan yang sesuai dengan teks. Oke, mangga kelapa memiliki cita rasa seperti kelapa. Dia bukan kelapa ya, tapi dia adalah mangga. Oke, berarti yang sesuai, berarti ini tidak sesuai, berarti ini salah. Lalu mangga kelapa merupakan persilangan antara mangga dan kelapa. Ini tidak ada dibahas dalam teks persilangan. Lalu Hamid Eta memiliki bibit mangga kelapa yang lebih unggul. Ini ada tadi dibilangnya. Lalu mangga Alor memiliki keunggulan yang lebih baik dari mangga kelapa. Oke, kan tadi diubah namanya. Mangga Alor itu sama dengan mangga kelapa. Mangga kelapa. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 7, ide pokok paragraf terakhir. Oke, kita lihat ide pokok paragraf terakhir ya. Ide pokok paragraf terakhir. Oke, berarti kalau paragraf terakhir kan ini. Oke. Di sini adalah hak paten, tidak ada bahas hak paten di paragraf terakhir. Perhatian pemerintah tidak juga di sini. Lalu asal usul mangga tidak, berarti dia di sini adalah perubahan namanya kan? Itu dia. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8 sampai soal nomor 11. Oke. Kita lihat Adam Osborne adalah siapa? Oke, kita lihat dulu. Adam Osborne adalah seorang yang memegang peranan penting dan berpengaruh dalam sejarah pembuatan personal komputer atau PC. Oke, ia dilahirkan di Thailand, menghabiskan masa kanak-kanaknya di Nadu, India Selatan bersama kedua orang tuanya yang berkebangsaan Inggris. Pada usia 11 tahun dia pindah ke Inggris. Nah, sebenarnya si Adam Osborne ini dia adalah gelarnya adalah teknik kimia. Oke, itu dia. Bukan dia adalah yang kalau dia berpengaruhnya adalah dalam pembuatan komputer, tapi latar belakang pendidikannya adalah seorang teknik kimia. Lalu pada 19 dulu mendapatkan pekerjaan barunya sebagai penulis. Berarti sebagai pembuat komputer, dia juga sebagai penulis buku bagi mikroprosesor milik sebuah perusahaan komputer lagi. Tetap meneruskan pekerjaannya sampai 72. Lalu karyanya yang lain adalah ini bukunya ya, The Value of Power. Oke, ini buku yang ditulisnya. Dan ada lagi buku itu kemudian dirombak menjadi An Introduction to Microcomputers. Oke, namun bukunya itu ditolak oleh beberapa penerbit. Oke, lalu karena beberapa hal perusahaan Osborne menjual perusahaan penerbitnya kepada McGraw-Hill. Oke. Lalu ia berpikir bahwa suatu saat nanti perusahaan komputer yang ada saat itu pasti akan mengerti tentang konsep-konsep yang ada di kepalanya yang sudah dibukukannya itu. Lalu ia berupaya di paragraf terakhir dia mengatakan ia berupaya mempublikasikan software yang murah. Kayak software yang murah untuk menyaingi software yang mahal yang sedang ada di pasaran saat itu. Sayangnya ada perusahaan yang menuntutnya. Oke.
Jadi di sini udah kita lihat bahwa si Adam Osborne itu dia adalah apakah dia pemilik? Belum ya. Penulis yang gagal? Belum. Pembuat software? Nomor 8, apakah dia pembuat software? Oke, apakah dia pembuat software di sini atau dia lebih ke kalau di sini adalah pembuat personal komputer, berarti PC. Berarti dia di sini adalah yang cocoknya adalah penemu atau pembuat. Di sini dia bukan penemu katanya, dia adalah pembuat personal PC. Berarti dia jawabannya adalah pembuat software. Oke. Lalu lanjut kita ke nomor 9, pernyataan yang tidak sesuai. Oke, udah kita baca sekilas tadi. Osborne hanya tertarik dengan dunia komputer. Enggak ya, tadi dia juga suka dengan dunia yang menulis. Oke. Yang tidak sesuai. Berarti dia di sini ada juga menulis. Oke. Lalu software coba harganya lebih terjangkau. Iya, dia menawarkan harga yang lebih murah. Dikalahkan dalam sidang. Iya, benar ya. Osborne menjual penerbitnya karena ingin fokus dalam usaha softwarenya. Benar. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 10, pernyataan yang sesuai. Ini yang sesuai. Walaupun orang tuanya berkebangsaan Inggris, namun Osborne terlahir sebagai warga negara India. Oke. Lalu yang B, kualitas software lebih di bawah rata-rata produk di pasaran saat itu. Apakah dia di bawah rata-rata? Katanya enggak ya. Lalu yang C, Osborne menjual penerbitannya karena tidak ada perusahaan yang tertarik dengan idenya. Oke, ini benar ya. Adam Osborne tidak lahir dan wafat di India. Ini tidak ada dijelaskan dalam teks ya. Lalu kualitasnya juga tidak ada. Nah, kita nggak tahu kebangsaannya apa. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 11, keunggulan software ciptaan Osborne adalah dia harganya lebih murah. Tadi kan dia di sini kalau keunggulannya harganya lebih murah karena menyaingi software-software yang mahal. Berarti jawabannya yang B. Oke, selesai pembahasan kita yang untuk teks. Sekarang kita lanjutkan yang untuk hitung-hitungannya. Oke. Ini tadi 63 ya, kakak perjelas. Ini 63, ini 3, ini 7, ini 3. Berarti ini 105, ini 7, ini 5. Ini berapa? Kan gitu. Oke, berarti untuk pola yang ini kita carinya dulu. Berarti dia ini kali ini kita kalikan ke sini. Oke, pasti dapat hasilnya 3. Berarti kalau ini 3 kali 3 kali 7 sama dengan 63, benar. Berarti yang ini kan kita mencari hasilnya. Berarti X kali 7 kali 5 sama dengan 105. Oke, berarti X kali 35 sama dengan 105. Berarti X sama dengan 105 dibagi 35, berarti X sama dengan 5. Kok 5? 3. Berarti jawabannya adalah 3. 105 bagi itu kan adalah 3. Oke, berarti jawabannya adalah yang 3B. Oke, bisa difahami ya. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 13. Berarti ini adalah mencari nilai CM. Berarti kita lihat pola yang untuk si ini dulu. Yang pertama berarti 9 kali 16 itu sama dengan berapa? Itu sama dengan 144. Berarti kalau akar 144 sama dengan 12. Itu diakarkan hasil kalinya. Lanjut kita ke soal yang ini. Berarti 18 kali 32 itu hasilnya adalah 576. 576. Berarti kalau akar 576 sama dengan 24. Oke, ini jawabannya. Berarti C jawabannya ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 14. Di soal nomor 14, ingat semua calon mahasiswa harus menempuh tes psikologi. Beberapa orang calon mahasiswa mempunyai TOEFL skor di atas 500. Oke.
semua mahasiswa harus menempuh tes psikologi. Beberapa orang calon mahasiswa mempunyai TOEFL. Psikologi TOEFL ini kan tidak ada hubungannya. Jadi apakah kita bisa menarik kesimpulan? Kalaupun kita paksa ngambil kesimpulan, kita lihat dari ABC-nya saja. Sejumlah calon mahasiswa harus menempuh TOEFL. Bukan menempuh, tapi dia sudah mempunyai di sini. Makanya di sini salah. Semua calon mahasiswa harus menempuh TOEFL. Sejumlah ini semua, dia beberapa. Sejumlah calon harus mengikuti, semua calon mahasiswa harus menempuh tes psikologi. Berarti dia ini kan nggak berhubungan tes psikologi sama TOEFL. Berarti kita tidak dapat menarik kesimpulan. Makanya jawabannya adalah yang A. Oke, ini pola gambar. Berarti kita lihat pola gambarnya yang berbeda di sini. Oke, ini di sini dia berlawanan tapi dia tidak bersinggungan ya. Berarti intinya yang pertama itu yang kita lihat adalah dia tidak bersinggungan. Tidak bersinggungan. Oke. Nah, ini tidak bersinggungan, berarti ini polanya sama. Kan ini yang berbeda, dia bersinggungan. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, adik-adik, selesai pembahasan PU kita untuk hari ini. Lain waktu kita lanjutkan atau minggu depan kan kita lanjutkan. Tetap semangat para pejuang UTBK, semoga lulus di PTN favorit. Kakak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.